Halo teman-teman semua, belakangan ini kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual semakin meningkat di pemberitaan media massa. Jumlah kasus yang terjadi pun sekarang ibarat fenomena gunung es. Kebanyakan para korban lebih memilih untuk diam. Kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan juga terjadi pada anak-anak. Di Indonesia, pengetahuan seks masih dianggap sebagai satu hal yang tabu untuk diberikan kepada anak-anak dan remaja. Orang tua dan orang dewasa merasa risih saat anak-anak dan remaja menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan seks, sehingga mereka lebih memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Maka kali ini saya, Bimam Saputra, sebagai duta genre Pringsewu akan ngobrolin tentang pentingnya pendidikan sex education sejak anak usia dini. Saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan rekan saya yang bernama Dimas Ardiansyah selaku Putra Karya Lampung dan Duta Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kalirejo. Mari kita sambut bersama Kak Dimas Ardiansyah. Gimana Kak, kabarnya sehat? Sehat. Oke, sebelum ke pembahasan tentang pentingnya pendidikan sex education pada anak usia dini, sebaiknya kita kenalan dulu dengan narasumber yang super kece ini. Bolehkah perkenalan dulu? Oke Kak, baik. Halo kawan-kawan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Ardiansyah. Saya berdomisili di Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dengan mengambil program studi Manajemen Pendidikan Agama Islam. Sekian cukup Kak. Oke, bisa dipanggil siapa Kak? Kak Dimas atau Kak Dimas bisa, ataupun Kak Ardi juga bisa. Oke, jadi bisa dipanggil dua-duanya ya. Iya. Yang penting Kak Dimas Ardi. Satu-satu Kak. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan sex education sejak anak usia dini. Oke, pertanyaan yang pertama tentang pendapat kakak mengenai sex education sendiri itu apa? Oke, jadi sex education yaitu memberikan edukasi kepada anak-anak dari sejak usia dini Kak. Jadi sangat penting memberikan yang namanya sex education kepada anak-anak agar mereka lebih paham, mengerti mengenai seks edukasi, terus apa saja dampaknya ketika mereka melakukan seks bebas, terus mereka pergaulan bebas. Jadi sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tersebut sejak usia dini Kak. Oke, itu menurut Kak Dimas sendiri tentang sex education. Kalau menurut saya, pendidikan sex education adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Ini mencakup dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah, dan lain sebagainya, termasuk nantinya masalah pernikahan ataupun kehamilan dan sebagainya. Itu menurut aku tentang sex education. Oke, pertanyaan yang kedua tentang apakah sex education dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Menurut Kak Dimas itu gimana? Oke, jadi menurut saya tabu atau tidaknya ketika kita membicarakan atau memberikan edukasi terhadap anak usia dini mengenai sex education itu menurut saya sangat tidak tabu. Karena apa? Anak-anak juga berhak dan anak-anak itu penting diberikan sex edukasi agar nantinya mereka mengetahui, mereka paham mengenai apa sih itu seks bebas ataupun seks tersebut Kak. Tapi dalam dunia pendidikan ataupun dalam masyarakat, bahkan dalam keluarga sendiri Kak, itu masih banyak orang tua yang beranggapan itu hal yang tabu. Mereka beranggapan ketika anak itu sudah beranjak dewasa, mereka akan memahami atau mereka akan paham dengan sendirinya Kak. Gitu sih Kak. Oh, berarti pembahasan ini bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan, karena sex education itu merupakan hal yang penting teman-teman untuk dibicarakan, karena di dalam masyarakat pendidikan seksual masih sering dianggap sebuah hal yang tabu kalau di masyarakat dan merupakan suatu hal yang sangat risih untuk dibicarakan. Itu salah ya teman-teman. Seharusnya sex education itu
harus dibicarakan sejak anak usia dini. Iya. Gitu. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman yang dimiliki orang tua dan guru dalam pengertian atau pengenalan pendidikan itu sendiri dan menimbulkan kebingungan dalam penyampaian pemahaman terkait pendidikan sex education. Itu yang membuat guru dan orang tua merasa sex education itu hal yang tabu untuk dibicarakan, dan mereka kurangnya pemahaman terhadap diri mereka sehingga mereka tidak mampu atau tidak bisa mengajarkan anaknya sendiri tentang sex education itu sendiri. Oke, pembahasan yang ketiga, apakah pendidikan sex education harus diberikan sejak dini? Kalau menurut Kak Dimas sendiri bagaimana, Kak? Oke, jadi pendidikan seksual merupakan hal yang wajib diberikan ataupun diajarkan sedini mungkin kepada anak, yaitu ketika anak sudah mulai mengerti tentang anggota tubuhnya dan mengenal anggota tubuh internal, yaitu ketika berusia 3-4 tahun. Hal ini diperlukan agar nantinya mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual gitu Kak. Jadi jangan sampai anak terlanjur mendapatkan informasi yang kurang tepat seputar seks dari sumber yang tidak dapat dipercaya, misalkan teman sebaya ataupun internet gitu Kak. Jadi maka dari itu kita penting memberikan seks edukasi terhadap anak mulai dari usia 3-4 tahun Kak, gitu. Oke, benar sekali menurut Kak Dimas. Pendidikan sex education harus diberikan sejak dini ya teman-teman. Saat berusia anak itu 3 atau 4 tahun, anak akan mulai memperhatikan dunia di sekitarnya dan mulai belajar untuk mengenali tubuhnya sendiri dan membandingkan diri dengan teman-temannya. Anak mungkin akan mulai menyadari bahwa perempuan dan laki-laki ini berbeda. Saat anak mulai mengeksplorasi lingkungannya, ini merupakan kesempatan bagi anggota atau orang tua untuk memberikan pemahaman dan mengenai seksualitas itu sendiri. Begitu teman-teman. Karena sex education itu memang harus diberikan pada anak sejak dini. Untuk pertanyaan yang keempat, contoh yang harus diajarkan tentang sex education sejak dini Kak. Kalau menurut Kak Dimas, contoh-contoh apa aja yang harus diajarkan sex education sejak dini? Oke Kak, jadi langkah yang pertama yaitu kondisikan anak sedari kecil dengan kebiasaan yang baik seperti keluar kamar mandi dengan tidak dalam keadaan telanjang, mempelajari nama-nama organ dan bagian tubuhnya. Yang tak kalah penting yaitu beritahu anak bahwa tidak ada yang boleh melihat bahkan menyentuh bagian tubuh intinya kecuali orang tua ataupun pengasuh yang dipercaya. Itu sih Kak. Oh, benar sekali ya teman-teman. Suatu saat juga ada kalanya ketika anak mulai bertanya mengenai organ reproduksi Kak. Saat itulah orang tua dapat mulai menjelaskan dengan memperhatikan usia anak. Berikan juga pemahaman dasar kepada anak bahwa fisik anak laki-laki dan fisik anak perempuan itu berbeda. Ketika anak mulai bertanya, orang tua sebaiknya tidak mengabaikan dan risih terhadap pertanyaan anak tersebut. Jawablah pertanyaan itu dengan dari hati ke hati dan mulai terbuka lagi. Jadi itu yang harus diterapkan atau diajarkan tentang sex education sejak dini. Oke, pertanyaan yang kelima, bagaimana sih Kak menurut Kakak atau pendapat Kakak tentang seks bebas itu sendiri? Oke Kak, jadi seks bebas tersebut biasanya dilakukan oleh para remaja bahkan ada yang usia dini Kak. Mereka merasa penasaran dengan apa sih itu seks bebas dalam dunia seks ataupun dalam dunia pornografi tersebut Kak. Mungkin mereka terbawa dari lingkungan sekitar, lingkungan pergaulan, bahkan dari sosial media tersebut Kak. Oleh karena itu kita sebagai para generasi yang sehat atau generasi unggul berencana itu perlu memberikan edukasi kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak usia dini agar nantinya mereka terhindar dari hal-hal tersebut Kak. Mereka bisa lebih waspada, lebih berhati-hati. Bahkan sekarang itu banyak Kak
kasus anak hamil di luar nikah. Itu karena apa? Karena mereka melakukan yang namanya seks bebas tersebut, Kak. Oleh karena itu banyak hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu, Kak. Oke, kalau pertanyaan ini cukup bagus untuk diri saya teman-teman, karena saya sebagai duta genre atau generasi berencana. Jadi seks bebas itu sebuah seks di mana dilaksanakan dengan bebas gitu teman-teman. Seks bebas ini ada triad KRR namanya, triad KRR. Nah, kalau di genre itu triad KRR yaitu 3 ancaman dasar dari remaja, yaitu yang pertama ada seksualitas, yang kedua ada HIV, dan yang ketiga ada nafsa atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan di triad KRR ini tidak lupa dengan salam genre. Salam genre bentuknya kayak gini, Kak. Oh gini. Yeah. Nah, salam genre ini katakan tidak pada 3 permasalahan remaja. Permasalahan remaja itu ada apa aja? Yang pertama itu ada seks bebas. Seks bebas. Nah, itu adalah permasalahan remaja yang pertama. Yang kedua ada seks sebelum menikah. Jadi seks sebelum menikah itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Yang ketiga ada nafsa itu sendiri atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di Indonesia banyak sekali seks bebas yang sudah beredar ya Kak. Dampak dari seks bebas ini banyak sekali. Salah satunya adalah IMS atau infeksi menular seksual. Dan di dalam IMS ini ada beberapa penyakit yaitu yang menular seksual. Ada HIV atau AIDS, terus ada beberapa penyakit kayak sifilis, raja singa, itu disebabkan karena seks bebas itu tersebut. Dan cara menanggulangi untuk HIV sendiri itu ada 5 Kak. Yang A yang disingkat dengan ABCDE gitu. ABCDE ini adalah singkatan dari A, abstinence atau tidak free sex, yaitu tidak seks bebas. Yang kedua ada be faithful atau setia pada pasangan. Yang ketiga ada kondom atau menggunakan kondom. Yang keempat ada drugs atau narkoba. Yang kelima adalah equipment atau menggunakan alat-alat yang steril. Begitu Kak untuk menurut aku terhadap seks bebas ini sendiri. Oke, itulah pembahasan tentang pentingnya pendidikan sex education bagi anak usia dini. Jadi, sex education ini memang wajib dan penting untuk diberikan anak pada usia dini tersebut. Bahkan dampak dari sex education ini juga banyak sekali. Salah satunya nanti kalau misalnya kita tidak memberikan sex education pada anak, maka akan terjadi seks bebas itu sendiri Kak, yang tadi sudah dibahas dalam video ini. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya Kak. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Terima kasih. Bye bye.